Pada abad pertama ada dua kelompok, abad pertama kedua. Dua kelompok yang mencoba menolak fakta kebangkitan ini. Yang pertama adalah orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi itu sangat malu. Dia sudah mengadili sedemikian rupa, ternyata Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan itu bukan hanya disaksikan, dicatat tanpa saksi. Ada sekitar 500 saksi yang melihat itu. Bahkan pada abad pertama itu juga, salah satu fakta yang tidak bisa dibantah oleh penulis Romawi, oleh penulis Yahudi, namanya Flavius Josephus. Penulis Romawi namanya Tacitus. Banyak penulis-penulis lain yang seabad dengan Kristus tidak bisa menyangkal bahwa kekristenan yang diramalkan secara logika akan habis dengan matinya Yesus di kayu salib. Ternyata kekristenan sampai hari ini terus ada dan terus berkembang. Karena apa? Karena murid-muridnya itu percaya. Bahkan mereka mendapat spirit baru yang luar biasa, kata Josephus. Mereka percaya pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, seperti yang dikatakan dalam kitab Taurat dan Nabi-Nabi. Ini yang nulis begini, ini orang Yahudi yang tidak percaya. Orang Yahudi yang tidak percaya dengan Kristus, dia nulis. Menurut laporan, orang-orang Kristen itu percaya bahwa semangat mereka yang begitu besar, yang tidak mungkin kita bisa halau kira-kira seperti itu, karena mereka meyakini Kristus itu sudah bangkit di antara orang mati dan menampakkan kepada banyak orang, berpuluh-puluh orang. Itu dicatat oleh orang Yahudi. Begitu juga Tacitus, sejarawan Romawi. Nah, ini fakta. Kemudian imam-imam Yahudi itu bikin cerita. Katanya murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Lalu bikin cerita bahwa Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Padahal itu sebenarnya murid-murid mencuri mayatnya Yesus. Nah, sekarang ini ada juga seorang, ini bahkan pernah sekolah teologi ini, bikin cerita, itu namanya James Tabor, judulnya The Jesus Dynasty. Pendeta loh itu di barat itu. Makanya kok jangan nurun pendeta barat. Ya begini, ini kebanyakan begini. Dia bikin cerita katanya, kebangkitan itu bukan fakta, tetapi itu fakta iman, bukan fakta sejarah. Jadi Yesus iman itu dibedakan dengan Yesus sejarah. Di Indonesia penganutnya sudah mulai ada. Namanya pendeta Yohanes Rahmat. Yang kemarin saya kritik itu. Yang nulis buku Kekristenan Perdana Yahudi itu. Ini pendeta tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit di antara orang mati. Saya katakan pada teman-teman dari forum-forum diskusi saya, yang namanya ilmu empiris ini sudah selesai akhir abad 20. Ilmu empiris itu ilmu apa? Ilmu pengetahuan yang tidak pernah mengakui ada fakta di balik yang secara indrawi dilihat. Lah ini dalam ilmu hukum sudah ditinggalkan, dalam ilmu sosial sudah ditinggalkan. Ternyata sekarang mereka memiliki satu keyakinan bahwa ada fakta di balik fakta. Sekarang ini sudah mulai begitu. Lah kok ini masih kembali lagi ke abad lalu? Karena sejauh tidak bisa dilihat dengan mata, itu tidak ada. Lah demit itu ada kok. Coba, bagaimana kita mau dengan demit mau dilihat dengan mikroskop? Tuyul mau dilihat dengan mikroskop, ya enggak bisa. Tapi kalau enggak percaya, datang aja sana ke tempat-tempat orang mencari tuyul itu kan bisa ada. Lah, akhirnya fakta-fakta ini menyingkapkan setiap orang untuk percaya dengan hal-hal yang gaib. Tetapi kegaiban kebangkitan Yesus tidak hanya didukung oleh fakta-fakta seperti itu, tapi didukung oleh fakta-fakta historis yang jauh lebih kuat. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara. Josephus dengan jelas mengatakan itu. Kemudian ada kelompok kedua yang namanya kelompok Gnostik. Kelompok Gnostik itu percaya Yesus itu bukan manusia penuh, dia hanya manusia semu. Nah, karena manusia semu, maka Yesus tidak mungkin bisa disalib. Yang disalib itu hanya bayangan Yesus. Lalu pada abad keempat mulai beredar cerita, karena Yesus itu roh, maka Yesus itu tidak pernah menjadi manusia sungguhan. Dia hanya pura-pura jadi manusia untuk menipu setan katanya. Ini kelompok Gnostik yang namanya kelompok Docetisme.
berasal dari kata dokein, tampaknya mati tapi tidak mati. Nah, lalu dia mencatut namanya Rasul Yohanes dalam buku yang berjudul Kitab Apokrifa, kitab yang tertolak ini abad keempat. Namanya adalah Kisah Rasul Yohanes. Pada saat Yesus itu disalib katanya, maka Yesus sejati sebenarnya tidak ada di tempat penyaliban itu. Dia berdiri di atas bukit Zaitun. Sementara bayangan Yesus itu dicambuki dengan orang Yahudi, dimahkotai duri, diminimi cuka dan empedu. Yesus yang sejati bersama dengan Yohanes menontonnya dari jauh. Terus kemudian dia berkata pada Yohanes, Yohanes, kamu lihat, mereka merasa mencambuk aku, mereka merasa memahkotai aku dengan duri, mereka merasa memberi aku minum cuka dan empedu. Sesungguhnya lihatlah, itu hanya bayangan yang mereka serang. Aku ada di sini, John Travolta, bukan John the Apostle. Aku ada di sini. Kemudian Yohanes, itu Yohanes palsu itu, pseudo John. Kemudian memegang tangan Yesus. Katanya kayak kapas. Dia ini ada tapi tidak ada. Begitu dilihat kakinya, wah, orang ngambah lemah. Itu kisah-kisah seperti ini yang kemudian dijadikan bumbu-bumbu untuk membuat Da Vinci Code, Injil Maria Magdalena. Itu yang orang-orang barat yang kurang 1 on kebanyakan tuh bikin-bikin film di Hollywood itu. Coba, tidak bisa lagi membedakan antara fakta dan dongeng. Karena kata dekoin tampaknya ini kemudian merembet menjadi cerita dari mulut ke mulut yang kemudian sampai ke Jazirah Arab. Maka kemudian dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran tidak tegas bagaimana kehidupan Yesus di akhirnya. Itu tidak tegas. Karena Al-Quran itu mengakui fakta bahwa ada kematian Yesus. Tapi kematiannya kapan itu nggak diceritakan. Dalam surah Ali Imran ayat 55, Idzqallahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Begitu ayatnya. Sesungguhnya berfirmanlah Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mau wafatkan engkau. Kapan wafatnya enggak diterangkan. Dan telah mengangkat engkau kembali kepadaku. Kapan kembalinya, kapan diangkatnya juga tidak dijelaskan. Nah, karena itu kemudian ada satu ayat lagi yang lain dalam surat An-Nisa ayat 57 dikatakan begini. Wa ma khataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum. Sesungguhnya mereka tidak menyalibnya, tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disamarkan, yang ditampakkan bagi mereka. Apa mungkin kata ditampakkan itu pengaruh dari dokein tadi, tampaknya mati tapi tidak mati. Tetapi konteksnya Al-Quran ini membela Nabi Isa dari apa? Dari orang-orang Yahudi yang membencinya. Jadi orang-orang Yahudi telah berkata kami telah membunuh Isa putra Maryam. Padahal dia tidak membunuhnya, tidak menyalibkan, melainkan yang ditampakkan bagi mereka. Ini pun tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak fakta penyaliban Yesus, karena dalam Islam ada berbagai macam tafsir. Pertama, Islam sendiri tidak sepakat Yesus itu nantinya bagaimana, tidak jelas. Lah ketimbang kita nuruti tafsir, dan itu kan muncul abad ke-7, 700 tahun setelah peristiwa, ya baca sejarah saja. Saya bilang begini, sudahlah, tidak usah kita ngomong wahyu-wahyuan. Wahyu itu kan si Hombing, Suhendro. Wahyu itu kan bagi yang percaya. So nggak percaya duduk wahyu. Wahyu Suhendro, wahyu Suhelmi, wahyu si Hombing itu yang tidak percaya. Wahyu itu bagi yang percaya. Nah sekarang Yesus itu sejarah apa bukan? Sejarah Pak, ya sudah. Jangan baca Quran dan saya juga nggak baca Alkitab. Sudah adil kan? Kalau saya baca Alkitab ya mesti aja orang Kristen percaya Alkitab. Kalau Anda baca Quran, ya mesti aja Islam percaya Quran. Sekarang kue rausah maca Quran, aku rasa maca Alkitab. Digulei sejarahnya. Yesus mati disalib apa tidak? Oh, tidak bisa Pak. Itu kan sudah dikoreksi dengan firman loh. Mosok Gusti Allah kok sewenang-wenang.
Tidak bisa begitu, ini penafsiran. Quran sendiri belum tentu ngomong seperti itu. Pikirannya apa? Karena tidak jelasnya itu kemudian muncul beberapa kelompok, salah satunya yang namanya Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah itu percaya Yesus disalibkan. Makanya kemudian FPI marah-marah, kelompok Majelis Mujahidin marah-marah. Terus kemudian parung, masjidnya di Parung itu dibakar, yang di mana Sumbawa juga diusir dari kampung halamannya. Tapi sebetulnya Ahmadiyah ini parah juga. Kalau mau dikatakan bahwa siapa yang paling banyak dirugikan, Ahmadiyah orang Kristen. Karena Ahmadiyah mengatakan pendirinya itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Itu nabinya Ahmadiyah. Kan tidak ada nabi setelah Muhammad, Pak. Iya, mestinya begitu kalau menurut ajaran Islam. Tapi ini ada nabi setelah Muhammad. Tapi katanya nabi yang tidak membawa syariah, jadi nabi pembaru katanya gitu. Jadi kemudian Mirza Ghulam Ahmad itu mengatakan, awal daripada dakwah saya berkata bahwa Yesus itu sesungguhnya sudah mati dan saya sudah menemukan kuburannya. Di mana kuburannya? Kuburannya ditemukan di Sialkot di Pakistan. Suatu saat katanya kuburan Yesus itu ketemu. Di situ ada kuburan panjang, kemudian tertulisnya Yus Asaf. Yus Asaf itu diduga Yesus sang pengembara. Makanya keluyuran sampai ke India. Ya kan? Sampai di sana Yesus berumur sampai 120 tahun baru dia mati setelah dia meminang gadis India dan punya keturunan. Dan sampai sekarang keturunannya itu masih ada katanya. Namanya Basharat Salim yang menjadi juru kunci kuburan. Masa turunan Yesus jadi juru kunci kuburan? Mestinya paling tidak jadi Perdana Menteri Pakistan lah kira-kira. Tidak jadi juru kunci kuburan, namanya Basharat Salim. Kemudian saya ditamui oleh teman-teman Ahmadiyah datang ke rumah saya. Pak Bambang sudah punya buku judulnya Jesus and India. Oh, sudah, saya punya buku aslinya. Dalam bahasa Urdu namanya Mesih Hindustan Mei. Bingung dia, loh, Pak Bambang punya buku-buku Ahmadiyah lengkap semua ada di sini. Terus dia sungkan mau tanya, Bapak bagaimana pendapatnya? Enggak tanya begitu. Kalau dia tanya pendapatnya, saya jawab, saya tidak percaya itu. Akhirnya saya diem aja, saya tidak banyak ngomong. Suatu saat dia tanya juga, menurut Bapak bagaimana? Apakah Yesus itu kira-kira memang mati di India atau tidak? Saya katakan sama sekali tidak. Wah, baru saya ditanya, kok saleh dewe takon. Kemudian tanya, lupa, tapi bukti-bukti sejarah. Bukti sejarah yang mana? Mana tunjukkan bukti sejarahnya? Di India, Pak, itu ada banyak nama kota yang diawali dengan Isa atau diakhiri dengan Isa. Lah kok bisa? Iya, Isakil, Isamati, Isapur. Itu di India banyak. Saya bilang, Anda ini belajar filologi apa tidak? Filologi itu ilmu perbandingan bahasa. Jadi kalau bahasa Jawa itu punya keserumpunan dengan bahasa Sunda, punya keserumpunan dengan bahasa Bali. Makanya kalau orang Jawa mengatakan ing pala purwa Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Orang Bali masih mirip-mirip. Duking kalepurwa ide sang yang widiwasa wentenang akase mewah pertiwi. Nah, mirip kan itu Kejadian 1 ayat 1. Karena memang satu akar kata. Tapi kalau bahasa Jawa ditafsir menurut bahasa Arab serumpun pun tidak. Itu tidak masuk akal, saya bilang. Loh, jadi Isa itu siapa? Isa itu dalam bahasa Sanskerta bukan Isa, tapi Isya. Pakai shin, Isya. Itu dari kata iswara, isyawara. Iswara itu gelarnya Dewa Siwa. Jadi tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihi salam, tidak ada itu. Itu kan dongeng di botak adik matuk namanya itu. Tidak ada. Isa lain dengan Isya. Maka ada Isya Upanishad, Iswara. Terus saya guyonan gini, tidak usah kalau mau cari-cari Yesus ke India, tidak usah jauh-jauh. Mahal ke India, kita bisa melacak Yesus di Jawa Timur. Lu kok bisa? Iya, Prasasti Dinoyo. Prasasti Dinoyo itu yang di kota Malang ini, Dinoyo ini.
ada satu prasasti yang asal-usulnya kota Malang. Itu namanya Malangkuseswara. Itu prasasti Dinoyo. Loh, apa hubungannya Pak dengan Yesus? Wadah. Malangkuseswara itu dalam bahasa Jawa kuno, Mala Angkuja Iswara. Mala itu molo, bahasa Jawa sekarang. Kon ojo golek molo, pateni kon itu. Molo itu apa artinya? Penyakit, ya. Angkuca dikalahkan, Isyawara itu adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa telah mengalahkan kejahatan. Nah, apa Anda itu Anda tafsirkan Isa, Nabi Isa telah mengalahkan kejahatan. Kota Malang ini kota Yesus, kan bisa begitu. Kalau saya bisa berkesempatan kira-kira jadi pendiri agama, saya bikin Yesus ternyata hadir di kota Malang. Haleluya, kan banyak orang yang senang itu. Orang yang tidak ngerti-ngerti kan seneng. Wah, luar biasa Pak, tidak usah jauh-jauh ke Israel Pak, mahal. Kita cukup datang ke Dinoyo Malang, kan rusak kalau begini caranya. Jadi Isakil, Isa mati, Isa pura, itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Itu kaitannya dengan Iswara, Isa Upanisad gitu loh. Ada banyak contoh yang seperti ini. Banyak misalnya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau nafsir tokoh-tokoh wayang itu sak geleme dhewe. Loh, bayangkan sekarang. Durno ditafsirkan mundur-mundur keno. Wong Durno itu bahasa Sanskerta, bagaimana kok mundur-mundur keno? Sengkuni sokouni. Itu wayang dalang-dalang sekarang termasuk Pak Mantep juga masih percaya seperti itu. Maka saya kumpul kepada teman-teman budayawan. Kenapa kita menafsir seperti itu? Itu kan tidak ilmiah, saya bilang. Ya, tapi juga namanya kesenian, Pak. Oke lah. Kalau kesenian nggak apa-apa. Karena ketoprak itu kan tidak pernah dilacak sejarahnya. Ketoprak itu kan engkoyan ono reja-rejaning jaman. Iki tak jenengake Surabaya. Tok. Mana ada orang yang cari sejarahnya? Ndak ada. Makanya kalau agama tidak bisa dilacak secara historis, sama dengan ketoprak, kan begitu kan? Coba siapa yang ngelacak ketoprak sekarang? Suro lan boyo. Engkoyan ono reja-rejaning jaman. Kutha iki tak jenengake Surabaya. Tok. Nggak ada orang yang tanya sejarah kan? Makanya beragama, beriman itu jangan lepas dari fakta sejarah. Yesus itu fakta. Makanya saya menentang Yohanes Rahmat. Tidak ada itu Yesus iman, Yesus sejarah. Iman kepada Yesus, Jesus of faith, didasarkan atas historical Jesus. Tidak ada Yesus sejarah, Yesus iman. Yesus sejarah adalah Yesus iman. Yesus iman adalah Yesus sejarah. Dalam perumusan memang bisa berbeda. Dalam perumusan, dalam deklarasi memang bisa berbeda. Tetapi tidak ada iman yang tidak berakar pada fakta sejarah. Kebangkitan Yesus berakar dari fakta sejarah kubur kosong yang dibuktikan. Kan seperti itu mestinya. Nah, saudara-saudara, kembali ke soal filologi. Banyak orang yang kemudian mengatakan sekarang gini, kalau memang kamu percaya Yesus pergi ke India, sejak kapan Yesus namanya Isa? Itu dilacak dulu. Misalnya, nama saya Joko, misalnya, kalau misalnya nama saya Joko, dan Joko Sembung atau Joko siapa, Joko Sembung naik becak atau apa. Terus kemudian saya datang ke Belanda atau ke Perancis, nama saya disebut Jack misalnya. Tapi kan ini Jack siapa? Ini bukan orang Perancis dong, itu apa kulitnya aja hitam sawo matang, ini pasti Jawa ini. Oh, bukan Jack, ini Joko. Namanya siapa? Naruto. Iya tok wong Semarang nih, bukan Naruto yang mesti Narto kan gitu kan. Jadi fakta itu bisa dilihat pada siapa yang kita teliti. Jadi tidak mungkin kalau orang Semarang namanya Naruto mesti Narto. Nah kan begitu saudara-saudara, kita melihat sejarah seperti itu. Saya tawarkan pendekatan baru ini ke sekolah-sekolah teologi. Bagaimana itu archaeology and the Bible, history and the Bible. Ini kita bisa lakukan. Nah kemudian salah satu pembuktian Mirza Ghulam Ahmad, dia mencari bukti-bukti Yesus ke India menurut kitab-kitab Buddha, bukti-bukti Yesus ke India menurut kitab-kitab pengobatan Cina. Hubungannya apa? Lalu dia membaca Parita Suci dalam agama Buddha, Tripitaka. Siddhartha Gautama sang Buddha mengatakan, sesungguhnya Rahula telah lahir. Rahula itu belenggu telah lahir bagi agama Buddha. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita memasuki alam samsara. Samsara ini yang menjadi bahasa Indonesia sengsara.
Samsara, duka, cita, itu kan bahasa Pali itu. Nah, seorang Rahula, telah lahir Rahula itu anaknya sang Buddha, namanya dinamakan Rahula karena dia belenggu. Jadi hidup di dunia ini masuk dalam belenggu sengsara gitu loh. Karena itu butuh pelepasan. Pelepasannya apa? Dengan cara mengikut jalan sang Buddha. Kalau ajaran Buddha kan begitu. Jadi Rahula itu artinya belenggu. Kata Mirza Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah, Rahula itu artinya Rohullah. Rohullah itu gelar Yesus. Saya katakan, sejak kapan Yesus disebut gelarnya Rohullah? Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus Rohullah. Agama Yahudi tidak pernah ada mengatakan Yesus anak Maryam itu Rohullah. Rohullah itu Roh Kudus, bukan Yesus. Rohullah itu ya Roh Kudus. Rohullah itu Roh Allah. Roh Allah itu memperkuat ketika sang manusia Kristus di dunia diperkuat dengan Roh Kudus. Roh Tuhan telah ada padaku. Kepadaku telah diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Roh Tuhan ada padaku. Bukan Yesus itu Roh Allah. Jadi gara-gara banyak seorang Islam yang jadi Kristen, keyakinan ini dibawa ke Kristen, kemudian gawe lagu Isa Rohullah, itu keliru. Isa kalimatullah, bukan Rohullah. Firman Allah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya itu Roh Tuhan ada padaku. Jadi Rohullah itu gelarnya Yesus dalam tradisi Islam. Tetapi bukan faktanya seperti itu. Tapi kalau kalimatullah itu memang ada pada sejak awalnya. Itu dipilah-pilah dulu. Nah, sejak kapan Yesus disebut Isa? Nah, ini perlunya kita memahami yang namanya budaya, bahasa, perbandingan bahasa itu perlu. Karena abad pertama Yesus namanya waktu itu ya, bahasa yang dipakai zaman Yesus itu ada 3 minimal atau 4 maksimal. 3 itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. 4 itu bahasa Latin. Makanya di kayu salib itu dituliskan Yesus Nazaret Raja orang Yahudi, INRI itu versi Latin. Yesus Nazaret Rec Judaeum, makanya INRI. Karena salibnya orang Indonesia itu ikut Katolik semua, bahasanya Latin INRI. Tetapi kalau di Yunani sana namanya INBI, Yesus Nazarenus Basilius Israel. Kalau di Israel sana namanya Jerusalem Cross, biasanya ditulis dalam bahasa Ibrani Yesua Hanosrim Melek Yehudim. Jadi menunjukkan banyaknya bahasa di sekeliling Alkitab ini, menunjukkan bahwa Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dan waktu itu bahasa Arab belum populer untuk menyebut nama Yesus. Bahasa yang populer bahasa Latin Yesus Kristus, bahasa Yunani Yesus Kristos, bahasa Aram Yesuha Mesiha, bahasa Ibrani Yesua Hamasiah. Yesua Hamasiah, Yesu Mesiha, bahasa Aram Yesus Kristus, bahasa Latin. Tidak pernah ada orang zamannya Yesus menyebut Isa. Tidak pernah. Sejak kapan? Loh, itu bisa dilacak. Prasasti pertama tentang Isa itu muncul temuan di sebuah biara kira-kira beberapa tahun sebelum kelahiran Muhammad. Biara di Asia Tenggara, di Syria Tenggara, namanya biara Isania, the follower of Isa, pengikut Isa. Nah, bahasa Arab Isa itu pengaruh dari bahasa Aramaik Yesu, Isu, Isa. Kenapa? Kok bisa Pak Yesus jadi Isa? Itu yang namanya the phonetic correspondent. Korespondensi bunyi. Kenapa? Karena pronunciation setiap bangsa itu kan lidahnya lain-lain. Orang Cina kan tidak bisa ngomong Yesus. Biasanya ngomong Yesu, Fong Chu Yesu Tekmi kan begitu kan? Tidak bisa ngomong Fong Chu Yesus, nggak ada. Fong Chu Yesu kan begitu. Orang Israel itu kalau mengucapkan misalnya Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom 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 Shalom, Shalom Shalom Yerusalem. Yerusalem jadi bahasa Arab apa? Urrusalim. Loh, dia kok bisa jadi I? Nah, Yesayah, Sefer Yesayahu, bahasa Arabnya jadi apa?
Sifru Isaya, Yeremia, Irmia. Jadi seperti Z menjadi I, maka O panjang, Shalom menjadi salam. Assalamu alaikum, Assalamualaikum. Shalom alaikum, Shalom, salam. Betul? O panjang jadi A panjang, Shalom, salam. Maka Iso, Isa. Yerusalem, Urusalim. Iso, Isa. Yordan, Urdun. Itu korespondensi bunyi. Nggak usah ditanya, yang bener mana kabeh bener wong itu, karena memang ilat ora iso ngomong sing liyane kok. Nggak usah dibahas yang begitu, itu namanya korespondensi bunyi. Misalnya orang Jawa kan sulit ngomong huruf ain, huruf sengau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang Jawa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya toh? Orang Sunda tidak bisa ngomong huruf F, Fa, Arifin, Arifin. Orang Batak tidak bisa ngomong huruf K tegas di tengah. Maksud saya, tapi maksud saya tidak begitu. Maksud saya kan, itu yang namanya pronunciation yang terbatas. Makanya korespondensi bunyi itu muncul karena keterbatasan pelafatan masing-masing bangsa. Kan begitu. Nah sejarahnya bisa dilacak sejak saat itu. Kapan Yesus disebut Isa, kan begitu. Nah, jadi tidak bisa asal comot saja di sini ada Isa Pura, Isa Kil, Isa Mati, lalu dikatakan, oh Isa pernah ke India. Tidak bisa begitu. Nah, ini banyak sekali hal seperti ini. Menurut versi Ahmadiyah, Yesus itu tidak sampai mati di kayu salib, tetapi hanya pingsan. Kemudian diselamatkan Nikodemus, diobati dengan balsem, namanya balsem Isa. Markam I Isa. Nah, balsem ini yang menyembuhkan Yesus, itu balsemnya Nikodemus. Sampai hari ini masih ada balsem yang namanya balsem Isa. Secara turun-temurun dijadikan pengobatan di India. Terus ada bedak Gayatri. Gayatri kan nama Raja Majapahit, Ratu Majapahit. Apa Anda harus berpikir, inilah bedak Gayatri, asalnya dari Mojopahit. Itu kan orang bukan sejarawan, ketoprak itu kan begitu. Ya kan, diotak atik matuk, ini sering terjadi yang seperti ini. Nah, karena itu saya katakan betapa pentingnya hidup ini beriman tetapi juga berpikir, beriman dengan cerdas. Itu visi saya, diilhami oleh kata-kata Rasul Paulus, aku tidak gila Agripa, aku menyampaikan kebenaran dengan pikiran sehat. Karena ini yang dipertentangkan orang. Hanya Rahulah dengan Rahula, tidak ada hubungannya Isa dengan Iswara, tidak ada hubungannya Mesiah dengan Misihu dalam bahasa Cina. Kok bisa diotak-atik seperti itu? Ngono kok ya nek sing percaya iran saya. Tapi ya biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Ya kalau saya sadar saja nggak apa-apalah, memang caranya begitu. Tapi artinya kita harus terus-menerus memberikan pencerahan, terus-menerus memberikan penjelasan bahwa tidak seperti itu yang dimaksud. Jadi sekali lagi saya memberikan contoh. Bagaimana kita mengangkat dengan pelacaan sejarah. Filologi itu bisa kalau itu bahasanya serumpun. Misalnya, beberapa waktu lalu saya datang ke Thailand. Waktu saya tinggal di hotel, ya, saya nunggu dijemput gitu. Tapi agak lama karena penjemputnya itu datang. Saya nonton wayang Thailand. Nggak ngerti bahasanya saya. Tapi waktu mulai jejeran, itu kok suluknya itu pakai bahasa Jawa kuno. Ini jelas bahasa Jawa kuno. Berarti tradisi wayang di Thailand tidak berasal dari India, tapi berasal dari Jawa. Kapan Thailand punya hubungan dengan Jawa? Dan Jawa yang mana itu mesti itu namanya pelacaan sejarah. Bahasa Jawanya tidak mengucapkan O, tapi A. Oh, ini Jawa kuno. Berarti mungkin ini sebagai bukti bahwa dulu Thailand Selatan pernah menjadi wilayah Majapahit. Ini cara-cara kita meneliti sejarah itu seperti itu. Bukti bahwa sekarang bahasa Jawa kuno itu menjadi akar bahasa Jawa sekarang, bahasa Sunda, bahasa Bali, itu ditunjukkan dari sastra Kakawin. Ini saya sedikit cerita tentang sastra, supaya kita tidak hanya ngurusi aja soal gereja ke dalam. Kita wawasannya bisa luas. Sastra. Di manakah Fakultas Sastra Jawa Kuno? Di Jogja apa di mana? Ada? Fakultas Sastra Bahasa Jawa Kuno? Tidak ada. Di Semarang, di Undip? Tidak ada. Di Solo yang terkenal pusat budaya Jawa?
tidak ada adanya di Bali, di Udayana. Loh, kenapa? Berarti orang Bali lebih paham bahasa Jawa kuno ketimbang orang Jawa gitu loh. Saya katakan begitu. Saya baru siaran di TV Buddha kemarin di Dhamma TV. Saya tunjukkan sumbangan falsafah Bhinneka Tunggal Ika pada Nation Character Building. Saya tunjukkan bahwa bahasa Jawa kuno itu diawali dengan A, diakhiri A. Jadi bahasa Sunda A, jadi bahasa Bali E, jadi bahasa Jawa sekarang O misalnya. Roinika datu winus ware Buddha wiswa mangkang jinat walawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Itu bahasa Jawa kuno. Kalau orang Bali, Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua gitu. Tapi orang Jawa sekarang tidak ada yang ngerti kan? Tidak ada yang ngerti. Nah, sekarang bagaimana melacak? Lewat nyanyian, lewat puisi, lewat sastra. Orang Indonesia itu memang manusia kreatif. Saking kreatifnya sampai lupa pada akar sejarah. Ini persis orang Kristen, sangat kreatif. Bagaimana merancang musik, merancang pujian, tapi kadang-kadang lupa pada akar. Bahayanya lupa pada akar, kita akan mudah diimitasikan orang, akan mudah dipalsukan orang. Saya berikan contoh. Ketika orang Kristen lupa pada akarnya, budaya dan bahasa Ibrani, muncul saksi Yehova. Anak sulung diartikan anak pertama. Padahal dalam Alkitab sulung artinya tidak hanya itu. Maka Yesus yang sulung dari segala ciptaan dipikir bagian dari ciptaan. Ini karena kita lupa akar. Banyak hal yang dia memberikan contoh. Maka di sini kritik sastra itu sangat penting. Nah, ini mau saya perkenalkan metode-metode baru ini dalam konteks pembelajaran kitab suci. Bahkan ketika saya mengatakan pembelajaran itu saya berikan contoh sastra-sastra timur misalnya. Kalau Anda melihat, mencermati, Durna itu orang mana sih sebetulnya? India itu. Durna itu tidak ada kaitannya. Lu kok bisa di Jawa kemudian ngomongnya lole lempret gantil buntute monyor-monyor. Sing ngarang sopo coba. Orang India tidak ngerti. Coba Anda bandingkan nonton film India, Bima, Krishna, itu dengan nonton film wayang wong, wayang Jawa. Krishna ngomongnya begini, Arjuna ngomongnya begini, Werkudara ngomongnya begini. Begitu orang lihat aslinya langsung bingung. Oh, Werkudara masak begini, Bima masak begini. Yang melestarikan nama-nama India itu kan penyanyi dangdut Arjun gitu, karena nurun film India. Arjuna itu Arjun kalau di India sana. Yudhistira, Yudhistir. Ini coro-coro cara-cara namanya transmisi teks. Transmisi teks itu tidak hanya berlaku pada kitab suci, tapi berlaku pada budaya. Nah, maka ketika transmisi teks itu disampaikan misalnya, aslinya Yesus berbahasa Aram. Sehari-hari berbahasa Aram kan? Ketika bahasa Aram itu diucapkan Yesus pada saat-saat yang paling genting dalam hidupnya, dia mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Ketika Injil ditulis dalam bahasa internasional saat itu, bahasa Yunani, pembacanya tidak tahu artinya. Maka Alkitab mengatakan, maka berserulah Yesus, Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia dibawa ke tempat yang namanya Golgota, artinya tempat tengkorak. Berarti memang Injil aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, karena perlu dijelaskan. Setiap ada kata-kata yang diambil dari bahasa asli Yesus diterangkan. Nah, ini banyak orang juga yang tidak memahami sejarah, akhirnya berpikir Yesus itu kan bahasanya bukan Yunani, kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Maka bahasa Yunani tidak sah. Berarti Yesus membaca nama Tuhan dengan Yahweh, bukan Kurios. Buktinya apa? Dia berbahasa Ibrani dan bahasa Aram. Tidak mungkin bahasa Yunani. Teks yang ada bahasanya Yunani. Dan ketika bahasa Aram atau Ibrani dikutip dalam sabda Yesus, diterangkan. Berarti artinya aslinya memang ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu nama Yesus, nama Yahweh diterjemahkan. Loh, terus pangkatmu apa kok ora oleh diterjemahkan? Saya ngomongnya enak-enak saja. Kenapa saya bisa menyimpulkan? Saya pikir ini rasional karena saya
suka pada sastra, karena saya suka pada sejarah, karena saya suka pada budaya. Dan ini memperkuat pemahaman saya tentang Alkitab. Saya bisa dengan mudah menerapkan metode ilmu sejarah ini pada kitab suci. Kan begitu misalnya. Gambaran bahasa asli diterjemahkan. Karena pembacanya tidak tahu bahasa asli, misalnya gini. Suluk wayang Jawa, suluk wayang Sunda, suluk wayang Bali itu sama, bahasanya Jawa kuno. Karena bahkan suluk wayang Thailand bahasanya Jawa kuno. Tapi karena pendengarnya tidak lagi tahu bahasa Jawa kuno, diterjemahkan dalam bahasa Thailand, bahasa Sunda, bahasa Jawa Baru, bahasa Bali. Coba, contohnya begini. Syohrep doto pitono hanenggih negeri pundito ingkang kaiko adi doso purwo. Dalang juga bisa saya. Adi minulyo purwo wiwitan doso 10. Nadyanto kathah titaing jawata kang kasonganing akasa kasangga pratiwi kapit samudra lan kathah kang angguna raras nanging tan wonten negari kang kadi negari Dwarawati negari Dwaraka. Nah, ini bahasa Jawa baru. Yang ini bahasa Jawa Adi Dasa Purwa itu kemudian terjemah Adi artinya mulia, Purwa artinya permulaan, Dasa artinya 10 itu karena apa? Orang yang mendengarkan sudah tidak mengerti kata dasa, maka dosa 10, purwa wiwitan karena tidak ngerti lagi. Begitu juga ketika Eli, Eli lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pembacanya Injil memang orang Yunani. Jadi tidak usahlah kita menggugat lagi kitab yang sudah ada. Yang sudah diterima saja ini, nggak usah bikin yang aneh-aneh. Kalau lebih pinter boleh bikin yang aneh-aneh, nggak lebih pinter bikin aneh-aneh. Kan begitu. Makanya saya selalu ngomong, kalau di forum-forum yang model-model yang aneh-aneh itu datang. Siapa yang datang? Pak Bambang Nursena. Nggak datang mereka. Kenapa? Wah, ini gue ngomong orang sopan nih. Gue malu kita. Saya katanya kalau ngomong tidak sopan katanya. Lah memang benar. Kalau sampai lebih pintar menafsir kitab, bahasa asli lebih paham, sejarah lebih paham, silahkan gugat terjemahan Alkitab. Sampai nggak lebih pinter kok menggugat lembaga Alkitab. Ini hasil penerjemahan puluhan profesor doktor di bidang filologi, di bidang bahasa. Kita ini tinggal pakai saja kok nggak bersyukur. Silahkan kita berpikir, silahkan kita meneliti. Tetapi jangan rumongso bisa. Nanging bisa rumangsa lek ora luwih pinter aja keminter, lek ora luwih pinter aja kemlinti, kumawani, kurang hati-hati. Akibatnya apa? Kekristenan akan terpecah-pecah. Kita tidak mengagendakan misi yang semestinya besar kita capai. Kita sibuk dengan soal nama Allah, soal Yahweh, soal ini, soal itu. Kapan kita mau start sekarang? Pekerjaan ini semakin sulit, tapi kita semakin terpecah-pecah. Bertobat dari mental perpecahan, bertobat dari mental kebodohan, bertobat dari mental sektarian. Kita bersatu padu membawa panji-panji Injil Kerajaan Allah agar Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.